Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, apa kabar semuanya? Di mana saja Anda berada, senang sekali berjumpa lagi dengan Anda semua. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita pada kesempatan ini akan membahas sesuatu yang sangat menarik lagi ya, tentang aspek tata laksana pasture atau pandang pengembalaan ya. Jadi ini sangat bisa dikembangkan di Indonesia dan potensinya sangat besar dengan luas pulau lahan kita atau luas daratan kita yang cukup besar di samping laut tentunya ya, karena memang kita dikelilingi laut, tetapi potensi untuk membuat padang pengembalaan yang baik itu sangat besar di Indonesia, dan ini harus dimanfaatkan secara optimal karena berdampak pada pengelolaan yang lebih efektif, lebih efisien ya. Oke, padang pengembalaan adalah sesuatu atau suatu daerah padang di mana tumbuh tanaman makanan ternak yang tersedia bagi ternak yang dapat merenggutnya menurut kebutuhannya dalam waktu yang singkat. Itu salah satu definisi apa itu padang pengembalaan atau pasture ya. Nah, pertumbuhan hijauan pakan ternak di padang pengembalaan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Kita tahu ya, yang pertama itu dipengaruhi oleh iklim ya, kemudian cuaca, jenis tanah, dan ketinggian tempat. Dan ini juga berhubungan nanti dengan spesifikasi hijauan yang akan ditanam ya, karena hijauan yang tepat kita tanam sesuai dengan daerahnya itu akan mendukung produktivitas hijauan pastura tersebut. Nah, di Indonesia yang kita tahu beriklim tropis ya, hanya memiliki dua musim, musim hujan dan musim kemarau. Tentu berbeda pengelolaannya dengan lokasi yang beriklim subtropis atau daerah temperate yang mereka mempunyai 4 musim sudah barang tentu harus dikelola yang berbeda. Satu hal yang tidak kita harapkan ya, biasanya yang sering terjadi di Indonesia itu adalah pada musim kemarau ternak kita itu pamer tulang ya. Kenapa? Karena kekurangan pakan ya, itu sudah jelas, dan bahkan peternak itu kesulitan mencari kemana-mana. Nah, alangkah bagusnya kalau misalnya pada saat musim penghujan di mana hijauan itu melimpah, itu bisa kita kelola dengan baik, termasuk di dalam tata laksana pengelolaan padang pengembalaan atau pasture ini, karena perlu strategi ya, alam atau iklim atau cuaca musim tidak bisa kita tidak bisa kelola, karena itu adalah ya pemberian ya, karena memang kita di daerah Khatulistiwa yang harus kita syukuri, dan kita atur strateginya bagaimana supaya di musim kemarau padang pengembalaan kita tetap mempunyai banyak hijauan ya. Nanti apakah dikombinasi dengan leguminosa pohon misalnya yang memang potensinya sangat besar, di musim kemarau pun masih ada daun ya, ataupun nanti ada juga hijauan yang memang tahan kekeringan, ataupun juga leguminosa yang tahan juga terhadap daerah kering, lahan kering, dan seterusnya. Itu adalah hal yang harus kita lakukan ya, supaya produktivitas ternak kita bisa meningkat ya. Oke. Nah, Indonesia dengan dua musim, musim hujan dan musim kemarau.
Musim hujan biasanya rumput akan tumbuh dengan baik. Namun pada musim kemarau perlu diperhatikan agar selalu terjaga kelembapan tanah supaya tanaman di padang pengembalaan tumbuh dengan baik. Bila perlu pada musim kemarau dilakukan penyiraman. Nanti banyak teknik ya yang bisa dilakukan, apakah dia menggunakan sprinkle atau menggunakan pengairan, apalagi dengan teknik yang sekarang itu ya banyak sekali. Sistem drip dan lain-lain ya. Apakah memungkinkan? Itu bisa ya, dengan adanya segala macam drainase yang mungkin bisa dilakukan untuk padang pengembalaan kita ya. Jadi itu hal-hal yang nanti bisa dilakukan supaya di musim kemarau tetap ada rumput atau hijauan yang bisa digunakan untuk pakan ternak tentunya. Oke. Padang pengembalaan di Indonesia, sorry ya agak sedikit batuk ya. Padang pengembalaan di Indonesia secara umum belum memiliki manajemen yang baik ya. Kita harus akui dengan kondisi yang ada. Karena apa? Padang pengembalaan yang digunakan secara umum bukan milik peternak dan tidak ada pengelolaan terhadap padang pengembalaan yang digunakan atau pengembalaan masih secara alami ya. Nah, namun di negara-negara yang maju, peternakan sudah menerapkan tata laksana pengembalaan yang baik. Seperti contohnya di negara ya boleh tetangga kita lah, Australia misalnya, Selandia Baru itu terkenal ya luar biasa padang pengembalaan, dan rata-rata mereka mengelola ternak ruminansianya dengan menggunakan padang pengembalaan ya. Mereka sebetulnya tidak terlalu punya lahan yang luas ya kalau Australia ya, tapi New Zealand misalnya atau Selandia Baru mereka negaranya tidak terlalu luas dibandingkan dengan negara kita ya, jauh ya. Kita punya potensi sebetulnya sangat besar, tinggal kemauan bagaimana kita bisa menerapkan itu. Karena beberapa tempat seperti di Sumatera Barat, di Padang Mangatas itu dikelola dengan bagus, itu tidak kalah produktivitas ternaknya dengan di daerah luar ya. Apalagi misalnya yang sudah memang benar-benar luar biasa bagus itu kan negara koboi misalnya di Amerika dan negara-negara di Eropa. Kalau kita misalnya kita lihat di National Geographic ya ataupun di beberapa sumber, itu banyak sekali mereka sudah memanfaatkan lahan itu, rata-rata mereka beternak itu menggunakan padang pengembalaan ya. Jadi oke, kita lanjutkan ke berikutnya ya. Nah, penerapan tata laksana pengembalaan yang baik bisa menurunkan biaya pakan sehingga berakibat pada harga ternak yang murah dan akhirnya berdampak pada penurunan harga daging ya. Kalau kita kelola dengan baik ya, itu sangat ya menurunkan, efisien ya, biaya pakan itu sangat rendah ya, karena kita cuma ya tidak ada biaya macam-macam ya. Kalau misalnya sistem cut and carry itu pasti ada biaya transportasi, biaya tenaga kerja yang cukup besar ya. Ini biasanya kalau padang pengembalaan paling ya kita menggunakan hewan yang lain, misalnya anjing, kuda yang relatif lebih murah ya. Coba bayangkan kalau kita mengambil 1 ton saja rumput harus kita pindahkan, itu berapa? Kalau iya 1 ton, kalau ternaknya banyak ada 1000-an, berapa ton itu, ratus ton yang harus dipindahkan dari lokasi. Itu sangat amat memberatkan itu. Bensin, mobilnya belum operasional, mungkin harus ada supirnya dan lain-lain, itu akan sangat berat sekali. Tetapi kalau misalnya padang pengembalaan, jelas itu adalah cuma tinggal mengelola saja gitu. Kita tinggal menggiring dengan teknik apa nantinya kita menggembalakan. Hal ini sangat luar biasa sebetulnya kalau misalnya dikelola dengan baik. Nah,
kalau misalnya kita bertanya apakah ada lahannya, ada ya, banyak sekali kita, apalagi di Indonesia mungkin banyak lahan terlantar bekas HPH ataupun bekas perkebunan, atau kalau perlu diintegrasikan dengan perkebunan yang dulu marak tapi sekarang itu kok malah melempem ya, itu harusnya bisa dijadikan lumbung-lumbung ternak kita gitu loh. Jadi ini yang integrasi ini sebetulnya yang potensi ya, kalau misalnya tanaman masih produktif ya, tanaman ininya, tanaman utamanya seperti sawit, karet ataupun kelapa ya, di Indonesia Timur kan masih prospek ya. Nah, hal inilah yang menyebabkan harga ternak daging jauh lebih rendah di negara yang melaksanakan tata laksana padang pengembalaan baik di Australia ataupun kalau dibandingkan dengan Indonesia. Jadi kenapa kita sering impor daging atau ternak dari Australia? Ya karena memang harganya lebih murah. Ya istilahnya orang ya mau tidak mau kita kelola misalnya di Indonesia dengan biaya cukup tinggi, harga jualnya tinggi, ya lebih baik impor dari sana karena memang sangat efisien di dalam pengelolaan padang pengembalaan. Itulah keunggulan yang harusnya kita terus ya, kita terus dorong, kita terus motivasi, kita terus lakukan seperti ini. Misalnya coba setiap provinsi menyediakan barang berapa ratus hektar, ini 200 hektar itu, kita amanahkan mereka untuk menyediakan misalnya lahan yang ini ya sudah barang tentu bekerja sama ya dengan rakyat atau entah inti rakyat. Nah itu akan jadi lumbung ternak kita, tidak perlu impor ya. Kita punya 34 provinsi loh, dan itu potensi dan masih banyak lahan yang mungkin bisa dikelola menjadi lahan ini padang pengembalaan. Nah, tinggal bagaimana manajemennya supaya bisa berjalan dengan baik, ya. Nah, ini arahnya ke depan gitu. Jadi, ya bagaimanapun yang namanya konsumsi protein hewani tidak tergantikan dengan protein ini, protein nabati, ya. Kita masih butuh terus. Nah, tapi belum terkelola dengan baik, ya. Kita berharap ke depan ya ada perhatian supaya padang pengembalaan kita menggeliat ya. Contoh yang sudah bagus itu kan seperti di Sumatera Barat ataupun di Indonesia Timur ya. Kalau di Sumatera Barat itu di ini ya di Padang Mangatas, sementara di ini ya Sumatera Selatan di Sembawah tinggal mengelolanya aja, dan mereka sudah tidak kalah ya produktivitasnya dengan tempat yang lain. Nah, tata laksana pengembalaan yang baik sangat penting untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas padang pengembalaan ya. Pengembalaan ternak yang berlebihan atau tidak seimbang jumlah ternak yang digembalakan dengan produksi rumput yang dihasilkan dapat menimbulkan kerusakan yang serius pada pengembalaan ya. Oleh karena itu, perlu dilakukan perhitungan produksi rumput dengan kebutuhan pakan ternak yang digembalakan. Agar keadaan yang buruk tidak terjadi pada padang pengembalaan, maka perlu strategi untuk mengelola suatu padang pengembalaan tersebut. Jadi, harus disesuaikan. Jadi, bagaimana produktivitasnya, apa yang harus dilakukan, kemudian apakah itu terjadi penggembalaan yang berat atau seperti apa. Bagaimanapun ya, rumput, hijauan, pakan, baik legium atau rumput, itu adalah makhluk hidup yang butuh ya unsur hara, butuh kesejahteraan lah istilahnya supaya dia bisa tumbuh dengan baik ya. Semua kebutuhannya harus dicukupi. Tidak hanya ternaknya ya. Nah, pengembalaan ternak tergantung jenis pengembalaan yang diinginkan. Apakah padang pengembalaan alami atau padang pengembalaan yang menanam HP hijauan pakan ternak itu sendiri. Jika padang pengembalaan yang hijauan pakan ternaknya ditanam sendiri, maka perlu menentukan spesies hijauan yang akan ditanam ya. Hal ini bisa dilihat dari jenis tanah, cuaca, suhu, iklim, ketinggian tempat. Kemudian spesies hijauan yang ditanam harus sesuai atau bisa tumbuh dengan baik pada lahan padang pengembalaan. Nah,
Setiap rumput itu punya speknya tersendiri. Dia punya cocok di tempat yang seperti apa, dataran tinggi, dataran menengah atau dataran rendah, ya. Itu harus disesuaikan. Apakah dia tahan kekeringan atau seperti apa speknya? Dia punya rhizom yang dalam atau seperti apa? Nah, ini harus disesuaikan dengan kondisi lahan atau padang pengembalan atau pasture kita, ya. Jadi harus tepat ini, ya. Jadi sehingga karena tidak mungkin bongkar pasang. Jadi begitu kita tanam itu nanti butuh waktu yang kita harapkan terus menerus bisa kita pelihara, dan istilahnya siklusnya jangan terlalu pendek gitu. Jadi benar-benar kita manfaatkan itu sepanjang mungkin tentunya sebelum kita renovasi kembali, ya. Jadi itu. Oke, padang pengembalan juga membutuhkan pupuk, ya. Selain dari kotoran ternaknya itu sendiri, kemudian pemupukan harus dilakukan setelah ternak selesai atau pindah ke lokasi pengembalaan, ya. Kalau dikombinasi dengan legium itu bisa mengurangi, karena legium itu ada yang mempunyai bintil, ya rata-rata, ya. Legium itu mempunyai bintil akar yang bisa bersimbiosis dengan rhizobium, yang bisa menangkap nitrogen bebas dari udara dan dibenamkan ke tanah, sehingga dia itu bisa mengurangi istilahnya pemupukan dari luar, ya. Kemudian pemupukan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan jumlah unsur hara tanah agar tanaman yang ditanam tumbuh dengan maksimal. Sebelum melakukan penanaman, hijauan perlu dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan tanah yang akan digunakan. Nah, pemeriksaan tanah dimaksudkan agar mengetahui pH tanahnya, misalnya tingkat keasaman tanah, sehingga bisa diketahui unsur apa yang harus ditambahkan agar tanaman yang ditanam itu tumbuh dengan baik. Nah, ada salah kaprah di sini yang sering terjadi. Pokoknya asal tanam saja, tidak dianalisis tanahnya, ataupun pemupukan juga tidak dilihat tanahnya. Sebetulnya tanah itu harus dilihat apa unsur hara yang defisien, baru kita lakukan intervensi pemupukan. Selama ini yang sering kita lakukan adalah ya main pupuknya tebar-tebar saja, NPK tebar saja, tidak tahu apa sebetulnya yang defisien di tanah kita, sehingga biasanya kurang efektif karena biasanya ada faktor pembatas, ya. Justru mineral yang defisien itu yang menjadi faktor pembatas, sehingga sinergi unsur hara atau di dalam proses pengambilan ataupun pemanfaatan unsur hara itu oleh tanaman hijauan itu tidak optimal. Dan ini tidak hanya terjadi pada penanaman hijauan pakan, tetapi juga terjadi pada tanaman pertanian yang lain yang sering dilakukan seperti itu. Jadi kita memupuk, kita melakukan sesuatu penambahan itu tidak didasari analisis dulu. Memang tidak kita pungkiri, ya, tidak semua daerah itu mempunyai laboratorium yang lengkap, ya. Kadang-kadang harus mengirim ke Jawa, harus dianalisis, nunggu, dan sementara kebutuhan cepat. Tetapi tidak menutup kemungkinan sekarang itu ada peralatan yang instan, ya. Jadi mengukur pH itu sudah ada gambaran, oh ini tanahnya masam, ya, minimal adalah gitu data, ya, kalau bisa sebelum kita lakukan treatment atau perlakuan pada lahan kita. Nah, sebelum menanam hijauan, lahan terlebih dahulu dibersihkan dari tanaman yang dianggap mengganggu, ya. Misalnya kalau baru membuang tunggul-tunggul kayu dan batu-batuan yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman, ya. Kemudian penanaman bisa juga dalam bentuk poles, ya, stolon maupun biji-bijian, ya. Bahkan di luar negeri mereka menanam sudah ada yang menggunakan peralatan yang canggih, ya, sudah mekanisasi, baik yang berjalan di daratan ataupun menggunakan drone, ya, kalau misalnya bijian menyebarnya. Nah, rumput dan legium yang ditanam di padang pengembalaan adalah tanaman yang tahan terhadap injakan, ya. Spesifikasinya harus seperti itu. Kalau untuk padang pengembalaan, dia tahan renggutan dan tahan injakan, karena di mulut sapi itu tidak ada yang namanya pisau ataupun gunting. Begitu dia makan, dia renggut,
menarik ya. Kalau misalnya spesifikasi rumputnya tidak tahan renggutan ya jebol semua nanti, ini rusak semua ya. Kemudian banyak spesies hijauan yang bisa ditanam di padang pengembalaan. Hijauan yang ditanam harus bisa beradaptasi di lahan padang pengembalaan tersebut. Jadi kita perlu pikirkan dengan baik, menggunakan strategi yang baik, kemudian kita amati, kita teliti sebetulnya hijauan yang kita tanam itu harus cocok ya, harus sesuai dengan kondisi lahan, baik iklim, tanah, dan seterusnya, faktor penunjang yang lain secara iklim mikro ataupun iklim makro yang ada di lahan kita, sehingga apa yang kita tanam itu akan sesuai dan berdaya guna nantinya. Oke, misal ya penanaman rumput Brachyaria decumbens ya, Brachyaria brizantha, Brachyaria humidicola, dan yang lainnya yang sedangkan legume seperti Arachis pintoi ya, yang ini sangat bisa berkompetisi dengan gulma yang lain yang tidak kita inginkan ya. Jadi ini luar biasa. Kemudian Centrosema pubescens, bisa juga legume Stylosantes guinensis dan lainnya. Nah, tentunya pemilihan spesies hijauan melihat jenis tanah tadi, iklim dan ketinggian tempat atau dataran tinggi atau dataran rendah. Nah, hasil percobaan menunjukkan bahwa Brachyaria decumbens sangat cocok dan baik pertumbuhannya dan cocok untuk ditanam di beberapa berupa dataran rendah misalnya ya. Nanti mungkin harus dipikirkan kalau pada dataran tinggi. Nah, nanti kalau di daerah Indonesia kan banyak perkebunan nih, perkebunan sawit misalnya, kita cari legume cover crop ya, yang potensial, yang misalnya ada faktor pembatasnya naungan ya, karena ternaungi nanti dengan sawit ya, kanopi sawit atau kanopi karet. Kita cari rumput misalnya yang sesuai dengan speknya, dia tahan naungan, kemudian yang jelas itu tahan naungan ya, karena dia akan ini berkompetisi terhadap sinar matahari ya. Kalau tidak tahan naungan, pasti rumputnya atau hijauannya atau legumenya akan mati dia. Oke, atau tidak tumbuh dengan optimal. Nah, kemudian yang berikutnya yang harus dipertimbangkan itu adalah jenis ternak ya. Penanaman hijauan pakan ternak harus dipertimbangkan jenis ternak yang akan digembalakan. Apakah sapi, apakah domba, apakah kuda ataupun kerbau, itu harus dipertimbangkan karena memang secara spesifikasinya dia harus disesuaikan. Mungkin kalau kalau misalnya domba, dia kecenderungan kan membutuhkan tanaman rumput atau hijauan pakan yang tidak terlalu tinggi, karena memang secara postur dia kan tidak terlalu tinggi ya. Karena itu setiap jenis ternak bisa berbeda kebutuhan pakan dan tingkah laku merumputnya, termasuk apakah kesukaan atau palatabilitas dari ternak itu harus diperhitungkan ya. Jadi misalnya ternak domba tadi ya, lebih cocok merumput pada hijauan yang pendek, sedangkan sapi membutuhkan hijauan dengan jumlah banyak dengan rumput yang agak tinggi. Nah, ini harus disesuaikan. Oleh karena itu, penanaman rumput penggembalaan disesuaikan dengan ternak yang kita akan pelihara. Itu sudah mutlak harus kita lakukan ya. Kalau enggak ya akan nanti merepotkan di dalam pengelolaan padang rumput atau pasture tersebut. Sebelum menggembalakan ternak, harus dipastikan juga hijauan yang ditanam sudah tumbuh sempurna dan sudah layak digembalakan apa tidak. Nah, kalau terlalu muda ya, itu bisa berdampak nanti misalnya terjadinya bloat ya, istilahnya kadar airnya sangat tinggi, itu akan mengganggu sistem pencernaan dari ternak kita ya. Kalau bisa ya memang benar-benar yang siap untuk dipanen atau didefoliasi istilahnya di dalam hijauan pakan ternak kita ya, atau di grazing ya, menggunakan ternaknya digembalakan. Nah, termasuk yang harus dipertimbangkan itu adalah daya tampung padang pengembalaan, harus diukur terlebih dahulu berapa sih produksinya dan bisa mencukupi
ternak berapa ekor yang bisa digembalakan. Jangan overgrazing ya, jangan berlebih sehingga nanti padang kepengembalaan kita bisa rusak, hancur ya, dan itu untuk mengembalikan itu butuh waktu yang lama ya. Nah, berikutnya adalah mengukur kapasitas tampung padang pengembalaan dengan misalnya melakukan ubinan. Penetapan ubinan dapat dilakukan berbentuk diagonal misalnya, dengan jelas pengambilan ubinan terwakili setiap sudut sehingga produksi dari hijauan itu tidak besar pasak daripada tiang, jadi ternaknya misalnya melebihi kapasitas, itu akan kurang menguntungkan ya. Oke, dan juga berdampak pada produktivitas ternaknya. Nanti mungkin ternaknya tidak mendapatkan makanan yang cukup ya, sehingga apa yang terjadi ya, produktivitas ternaknya akan bisa terhambat nantinya. Nah, sekarang metode padang pengembalaan ya, bagaimana metodenya menggembalakan ya. Yang pertama yang sering kita atau di beberapa informasi ya, itu rotation grazing ya. Teknik rotation grazing. Rotation grazing ini adalah padang pengembalaan yang dibatasi oleh pagar yang membentuk pedok atau petakan sehingga ternak bisa dibatasi area merumputnya. Yang berikutnya ini ya, tentang rotation grazing ini, pengembalaan dilakukan berputar dari satu petak ya ke petak yang lain dan kembali ke petak awal, begitu seterusnya. Petak yang ditinggalkan dibiarkan istirahat sampai rumputnya tumbuh kembali dan layak untuk dikembalakan. Nah, ini semua adalah salah satu strategi atau manajemen kita pengelolaan di padang pengembalaan, supaya ya padang pengembalaan kita atau pasture kita itu tidak rusak, tidak overgrazing ya. Disesuaikan jumlah ternaknya, berapa yang harus dimasukkan ke pasture satu atau pedok satu, kemudian kapan dilakukan, berapa lama di pedok satu misalnya ya, berapa hari ya, 2 hari 3 hari misalnya, kemudian besok diputar lagi ke pedok kedua atau pasture 2 terus, dan seperti itu. Jadi nanti intinya setelah misalnya 2 bulan ya, pedok yang pertama sudah siap lagi dilakukan misalnya untuk pengembalaan lagi, dan terus seperti itu. Dan juga diantisipasi di musim kemarau, mungkin tidak secepat seperti di musim penghujan ya. Itu juga harus dilakukan strategi lagi di dalam bagaimana menggiring atau mengalihkan ternak kita antara pedok 1, pedok 2, pedok 3, pedok 4 dan seterusnya, sesuai dengan luasan dari hijauan pakan padang pengembalaan kita ya. Yang berikutnya adalah strip grazing ya, atau penggembalaan berjalur. Strip grazing ini adalah sistem penggembalaan berjalur yang dilakukan bergilir dengan menggunakan pagar listrik yang dapat dipindah-pindah melintasi petak pada padang pengembalaan tersebut ya. Jadi ada petak-petak sesuai dibikin jalur-jalur ya. Nanti sama hampir mirip dengan ini, cuma polanya berbeda seperti strip ya. Seperti strip. Oke, atau berjalur. Berikutnya adalah mob grazing, tapi bukan April mop ya. Mob grazing adalah penggembalaan ternak dalam jumlah yang besar yang diizinkan seluruh rumput itu dimakan. Jadi mob grazing itu adalah penggembalaan ternak dalam jumlah yang besar ya, yang diizinkan seluruh rumput itu dimakan. Hal ini sering dilakukan untuk membersihkan padang pengembalaan dari tanaman yang sudah tua ya. Kalau misalnya mau direnovasi ya, daripada kita misalnya nyabitin ataupun defoliasi, itu lebih baik masukkan ternak aja dalam kapasitas yang cukup ya, kira-kira bisa membersihkan itu semua. Ini salah satu cara. Habis itu baru kita renovasi ternak padang pengembalaannya. Oke, yang berikutnya itu adalah mix grazing ya, pengembalaan campuran. Mix grazing ini adalah pengembalaan ternak di mana ternak pada saat yang bersamaan digembalakan lebih dari satu spesies ternak. Misalnya
sapi dengan domba bisa digembalakan bersama karena memilih pakan yang banyak yang berbeda ya. Ya, jadi kalau bisa jangan bersaing ya. Domba cenderung memilih hijauan yang pendek, sedangkan sapi cenderung menyukai hijauan yang agak tinggi. Sedangkan kuda dengan domba tidak cocok ya digembalakan bersama karena memilih hijauan yang sama pendeknya. ini perlu dipertimbangkan ya. Jadi kalau domba cocoknya dengan sapi karena dia kesukaannya berbeda ya. Tetapi kalau dengan kuda tidak cocok domba ini karena makanannya kesukaannya itu sama. Nah, ini juga harus dijadikan strategi kita di dalam mengelola padang pengembalaan atau pasture kita. Oke, yang berikutnya yang kelima itu adalah forward grazing. Forward grazing hampir sama dengan rotation grazing, cuma pada forward grazing ada dua kawanan ternak yang digembalakan. Yang pertama digembalakan pada vegetasi rumput yang berkualitas tinggi, setelah itu diikuti kawanan atau yang kedua. Misalnya ternak membutuhkan nutrisi yang tinggi seperti sapi laktasi dan anaknya dijadikan kawasan pertama, baru diikuti pejantan ataupun ternak darah. Ini forward grazing, ini cuma pengaturan ya. Untuk sapi perah biasanya yang mempunyai produktivitas tinggi itu kan membutuhkan pakan yang baik kualitasnya ya. Yang laktasi itu yang didahulukan ya, yang benar-benar membutuhkan kondisi pakan yang bagus ya. Setelah itu baru pejantan, baru mungkin sapi darah ataupun yang lain yang kira-kira belum membutuhkan untuk kebutuhan produksi yang tinggi tersebut ya. Itu beberapa hal yang ini tentang metodenya. Nah, yang keenam itu season long grazing. Season long grazing ini adalah padang pengembalaan di mana sejumlah ternak digembalakan selama hijauan pakan ternaknya masih mendukung ya. Di antara metode ini dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan yang tepat untuk menggembalakan ternak. Nah, memelihara ternak di padang pengembalaan dapat menekan biaya pakan dan tenaga kerja. Pemilihan metode pengembalaan juga harus memperhitungkan keuntungan yang diperoleh ya. Apakah cocok dengan padang pengembalaan kita, apakah efisien dengan padang pengembalaan kita. Tentunya masing-masing ini ya, manajemen itu yang harus bisa menganalisisnya ya. Jadi tinggal mana yang terbaik pemilihannya ya. Demikian dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga sekali lagi Anda selalu diberikan kesehatan ya, kebahagiaan bersama keluarga di mana saja Anda berada ya. Tetap semangat tentunya karena kita masih suasana COVID ya. Apalagi dengan varian baru, tetap waspada ya. Kita akhiri. Nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.